Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Junaida, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas Biologi 1. Perkenalkan, nama saya Dahlami Muda Siregar dengan NIM 0704 211015 dari kelas Biologi 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudulkan Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasailah Bahasa Asing. Adapun latar belakangnya yaitu Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing merupakan slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Slogan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan pembelajaran bahasa asing di Indonesia tanpa melunturkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional bangsa dan melestarikan bahasa daerah yang menjadi bagian dari Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu makna semboyan Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Yang pertama yaitu Utamakan Bahasa Indonesia. Salah satu kekuatan yang membuat NKRI ini masih kokoh berdiri tegak adalah bangsa Indonesia. Mengapa? Pertama, di tengah gempuran globalisasi yang menjadikan dunia mirip kampung kecil atau global village, membuat ketahanan bahasa Indonesia diuji serius eksistensinya. Yang kedua, keanekaragaman budaya dan bahasa daerah se-Nusantara juga menguji kekokohan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu anak-anak bangsa. Kata diutamakan, bahasa Indonesia dalam semboyan itu menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia tidak sebagai the killer, tetapi bersikap ramah dan terbuka untuk ruang pergerakan bahasa daerah dan bahasa asing. Tapi prioritas utama adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan mensosialisasikan semboyan ini, terbangun sebuah mindset politik bahasa di tengah masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia nomor 1, bahasa daerah nomor 2, dan bahasa asing nomor 3. Adapun selanjutnya yaitu yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Mengapa bahasa daerah ada pada posisi kedua dalam semboyan itu? Pertama, karena bahasa daerah itu merupakan ibu kandung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir dari rahim bahasa daerah Nusantara. Sekarang, bahasa Indonesia menjadi anak yang dewasa, berkewajiban secara moral dan politik merawat bahasa asalnya. Kewajiban moral dan politik itu tampak terbaca jelas dalam ajakan lestarikan bahasa daerah. Yang kedua, bangsa yang kuat adalah bangsa kuat karakter budayanya. Salah satu unsur budaya itu adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan penyatu intraetnis pada level lokal. Kontribusi bahasa daerah sebagai penyatu warga daerah memberi kekuatan yang signifikan terhadap kekuatan bangsa. Ketiga, bahasa daerah adalah salah satu pintu masuk pembelajaran bahasa lain. Bahasa ibu adalah bahasa daerah. Tak terbayangkan jika pintu masuk itu tertutup atau tidak ada sama sekali. Kita bersyukur bahwa bangsa ini dikaruniai dengan banyak bahasa daerah. Cara bersyukur kita adalah dengan melestarikan dan mengestafetkannya kepada generasi selanjutnya. Keempat, semangat nasionalisme yang ekstrim sejak merdeka atau lebih tepat di bawah pemerintahan Orde Baru membuat bahasa daerah dikebiri ruang geraknya. Oleh karena itu, semboyan sekaligus ajakan lestarikan bahasa daerah adalah sebuah panggilan nasional untuk mengangkat kembali derajat bahasa daerah itu sewajar-wajarnya dengan tidak melangkahi prinsip utama, yaitu bahasa Indonesia selalu diutamakan. Adapun yang ketiga yaitu kuasailah bahasa asing. Globalisasi membuat kita bergerak leluasa tanpa sekat ruang dan waktu. Kita menjadi warga di sebuah kampung kecil. Penggunaan bahasa asing adalah peran yang kita harus lakoni. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahasa asing dipakai. Karena itu, kenapa semboyan kuasailah bahasa asing ada pada urutan ketiga? Artinya, bahasa asing itu bukan untuk diperangi di era globalisasi, tetapi kuasailah sebisa-bisanya. Tetapi ingat itu urutan ketiga. Pertama, kata kuasailah
menunjukkan sebuah ajakan politis. Ajakan agar kita sebagai warga negara Indonesia perlu menguasai bahasa asing, agar kita survive di tengah kompetisi globalisasi. Bahasa asing tidak sebagai pelengkap di era globalisasi, tetapi sebuah kebutuhan. Kebutuhan tidak sekedar untuk berkomunikasi, tetapi menjadi bahasa pengembangan ilmu, teknologi, bisnis, dan lebih spesial lagi, memperkenalkan Indonesia di level internasional. Indonesia dengan bonus demografi tentu mengharapkan warganya mampu berperan aktif dan produktif di era globalisasi, dengan menjadi trend setter di segala bidang bukan sekedar menjadi follower. Kedua, semboyan tersebut juga menjadi sebuah peringatan politis serius, terutama fenomena generasi yang adiktif dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris di ruang publik menganggap superior ketika menguasai bahasa asing. Sebaliknya, orang yang tidak menguasai dianggap kampungan. Fenomena adiktif ini bahkan menjalar di dunia pendidikan dan perekrutan tenaga kerja. Menguasai bahasa asing menjadi barometer kepintaran anak dan keahlian pekerja. Dituntut untuk tes TOEFL, sementara tenaga asing yang ingin bekerja di Indonesia tidak dites TOEFL ala Indonesia. Jadi, peringatan yang ada dalam semboyan itu berlaku untuk semua kalangan agar bahasa Indonesia diutamakan, sekaligus ajakan mencintai bahasa asing tanpa menciderai jati diri bangsa. Adapun pokok pembahasan yang kedua yaitu jati diri bahasa Indonesia di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat memungkinkan terjadinya komunikasi lintas benua, lintas negara yang menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan. Media informasi banyak jenisnya, seperti audio atau radio, dan audiovisual, seperti televisi, internet, dan lain-lain. Globalisasi yang tengah terjadi ini bukan saja globalisasi ekonomi, tetapi juga globalisasi nilai-nilai sosial, politik, hukum, dan budaya, termasuk bahasa. Walaupun belum sepenuhnya berubah, proses perubahan inilah yang tengah berlangsung secara menakjubkan. Hal ini terjadi terutama pada negara-negara yang disebut sebagai negara-negara sedang berkembang, seperti Asia Timur dan Tenggara. Di era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia untuk sebagian pendapat dapat dianggap sebagai bagian dari penghambat proses komunikasi global, karena tidak menjadi bahasa global. Sementara ini, bahasa Indonesia tampaknya dianggap tidak begitu memfasilitasi proses globalisasi. Akibatnya, peranata yang tidak cocok dan menghambat proses ekspansi kekuatan kapital akan tergusur. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Era digital yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan saat ini makin meminggirkan posisi bahasa Indonesia. Seharusnya, posisi ini tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mampu bersaing dengan bahasa lain di dunia, tetapi lebih pada sikap bahasa Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia yang cenderung menunjukkan sikap negatif. Jika bangsa Indonesia sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia terus bersikap negatif terhadap bahasa nasionalnya, maka bahasa Indonesia akan berkembang secara kacau, dan tak akan pernah bahasa ini menjadi bahasa yang mantap. Adapun pokok pembahasan yang ketiga yaitu upaya pelestarian bahasa daerah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia, yang juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai bangsa Indonesia dapat melakukan beberapa upaya guna melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia, seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal tersebut. Lama-kelamaan, kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia.
Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Adapun yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Semoga dengan beberapa upaya yang telah saya paparkan dapat membuat kita semua lebih bisa mempertahankan serta menjaga bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang terakhir yaitu mempelajari bahasa asing tanpa merusak bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa memang jendela dunia. Keluasan wawasan seseorang dapat diukur antara lain dengan bahasa yang dikuasainya. Begitu juga dengan keluasan pergaulan seseorang. Sulit bagi orang yang tidak menguasai bahasa selain bahasa ibunya untuk dapat bergaul dengan orang dari negara yang berbeda. Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksaranya, dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Berarti, bahasa diajarkan sebagai bahasa yang sama sekali belum dikenal oleh anak. Semua diajarkan, pelafalan, kosakata, tata bahasa, situasi, bahkan cara menulis pun diajarkan untuk bahasa tertentu, seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, dan sebagainya. Belajar bahasa Inggris bukan berarti meninggalkan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu salah kaprah yang telah terjadi dan membudaya di kalangan pemuda, terutama mahasiswa. Mahasiswa yang terkenal dengan intelektualnya terkadang sangat apatis terhadap permasalahan bangsa. Salah satunya, menganggap bahasa Inggris atau bahasa asing akan merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di sini, pemuda atau mahasiswa dituntut menjadi pelopor kemajuan bangsa, walaupun belajar bahasa Inggris, tetapi juga memperkenalkan bahasa Indonesia kepada wisatawan atau pelajar asing yang datang ke Indonesia. Melalui langkah ini pula, kita bisa memperkenalkan budaya dan berbagai bahasa Indonesia kepada dunia internasional. Padahal, melalui bahasa Inggris, kita bisa memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa bangsa ini kepada mereka yang tentu ingin mengetahui tentang bangsa ini. Sangat dibutuhkannya bahasa Inggris dalam kancah nasional maupun internasional. Kini dimanfaatkan betul oleh salah satu jurusan pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Islam Malang atau Unisma. Di sini pemuda atau mahasiswa dituntut menjadi pelopor kemajuan bangsa, walaupun belajar bahasa Inggris, tetapi juga memperkenalkan bahasa Indonesia kepada wisatawan atau pelajar asing yang datang ke Indonesia. Melalui langkah ini pula, kita bisa memperkenalkan budaya dan berbagai bahasa Indonesia kepada dunia internasional. Sekian penjelasan dari pemaparan saya tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Bila mana masih banyak kekurangan, saya memohon maaf pada Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.